Pertama, kami sampaikan terima kasih dulu ya. Terima kasih pada Majelis Hakim yang sudah mengabulkan permohonan yang diajukan diterima tanggal 16 ya Bang ya, 16 Desember dan kemudian dikabulkan sekarang. Kepentingannya bukan hanya untuk kepentingan kami penasihat hukum Pak Ferdi Sambo atau Bu Putri, tapi seperti yang kita lihat di sini seluruh penasihat hukum untuk terdakwa lain juga hadir dan selain Majelis Hakim dan jaksa tentu saja. Sehingga harapannya ini bisa membuat terang perkara secara keseluruhan. Nah, kita kan sekarang berada di rumah Duren 3 di TKP. Tadi kami masuk ke dalam. Kalau boleh saya tunjukkan ya. Kalau teman-teman melihat ini garasi di mana Joshua sempat keluar. Kalau dari CCTV yang di ujung sana, Joshua sempat keluar di sini dan mobil Pak Ferdi Sambo dari arah sana sempat melihat, Pak Ferdi Sambo sempat melihat Joshua dan pada saat itulah kondisi emosionalnya meningkat sehingga rencana awalnya memenuhi undangan ke Depok, tapi akhirnya berhenti melewati rumah ini. Jadi sebenarnya Pak Ferdi Sambo nggak ada rencana sama sekali ke rumah Duren 3 pada saat itu. Karena dia baru mendapat cerita istrinya diperlakukan tidak senonoh oleh orang yang dipercayai, kemudian ia lewat di sini dan melihat Joshua sempat keluar pagar, maka emosinya meningkat secara intens pada saat itu. Dan kalau dilihat sebenarnya Joshua bisa bergerak bebas di depan pagar ini sampai ke dekat taman sana yang juga ditunjukkan oleh jaksa di CCTV. Itu yang pertama yang bisa kita lihat dan saksikan di luar sini. Yang kedua, kalau kita masuk dari garasi ini ada dapur. Nah, di dapur itu kemudian belok ke kanan itu ada ruang tengah. Nah, dari ruang tengah itu sebenarnya bisa dilihat bahwa posisi korban itu ada di samping tangga. Tadi Majelis Hakim juga melihat ke atas tangga, kemudian juga melihat kamar yang dihuni Bu Putri pada saat itu. Dan di kamar itu situasi ada 2 tempat tidur, satu tempat tidur sebelah kiri di belakang pintu yang kondisinya menurut jaksa tadi masih asli, kondisi pada saat itu, kondisi setelah digunakan ya. Dan tempat tidur kedua itu belum digunakan. Sehingga kalau dari tempat tidur Bu Putri pada saat itu di dalam kamar, kalaupun pintunya terbuka, itu tetap tidak bisa melihat dan tidak mengetahui peristiwa penembakan. Itu secara jelas tadi bisa kita lihat. Apalagi sebenarnya dari fakta kita menemukan bahwa pintunya sebenarnya tertutup pada saat itu. Itu yang pertama di rumah Duren 3. Nah, kalau kita mundur sedikit di rumah Saguling, tadi ada beberapa lokasi yang dilihat, tapi kami mengajak untuk fokus di lantai 3. Di lantai 3 kan ada satu keterangan yang mengatakan seolah-olah Bu Putri ada di sana. Dan bahkan ini terkait pemberian hadiah setelah penembakan? Bukan. Di lantai 3 ketika Ricky pertama dan Richard pertama kali dipanggil. Nah, pada saat itu tadi dilihat bahwa ada ruang tamu, kemudian antara ruang tamu dengan kamar itu sebenarnya jauh ya. Ada koridor yang cukup lebar dan ada lemari. Jadi ketika pintu ditutup di koridor itu saja, apa yang dibicarakan di ruang tamu sudah tidak kedengaran sebenarnya di sana. Dan baru bisa masuk kamar Bu Putri ketika berjalan di koridor itu sampai di ujung, baru bisa belok ke kanan, dan itu sangat jauh sebenarnya. Bu Putri tidak mungkin bisa mendengar apa yang dibicarakan di ruang tamu tersebut ketika Ricky dan Richard dipanggil secara bergantian. Nah, harapan kami ini bisa memperjelas ya, sebenarnya kasus posisinya seperti apa, faktanya seperti apa, agar baik Majelis Hakim ataupun jaksa penuntut umum dan juga penasihat hukum bisa berdiri pada fakta yang sama. Jadi kita sepakati bahwa kita berdiri pada fakta yang sama, bukan berdiri pada asumsi. Nah, itu salah satu tujuan.